Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua, nikmat sehat lahir batin, mudah segala urusan, ya kan? Kalau enggak mudah urusannya enggak akan datang kita ke sini. Kalau enggak sehat enggak akan hadir kita ke sini. Ya, mudah-mudahan tempat ini, masjid ini selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi hingga akhir zaman. Ini suara saya sebenarnya lagi nggak enak ini. Lagi jelek banget ya. Konser terus ini saya seminggu, ya. Saya konser terus ini, Isra Mi'raj ini ya. Nah, 3 hari berturut-turut ini, Sabtu, Minggu, Senin. Ya, mulai dari Senin yang lalu sampai yang 3 hari berturut-turut ini, Sabtu, Minggu, Senin gitu. Jadi ya lumayan lah suaranya kayak Niki Astria dikit lah. Ya, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat untuk mendengarkan gitu ya. Nah, itu. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan hadir di sini. Saya sendiri nggak enak mendengar suara saya. Ya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kita semua lahir dan batin ya, supaya bisa memberikan manfaat bagi banyak orang dimanapun kita berada. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Hari ini saya diundang di sini ya untuk berbagi. Nah, sebetulnya kita berbagi karena apa? Karena ilmu itu bisa datang dari siapa saja. Nanti bisa jadi ada sharing dari ibu-ibu yang lebih paham atau yang lebih tahu dengan fenomena yang terjadi di masyarakat misalnya, ya kan? Itu juga ilmu. Jadi kita ini berbagi namanya, berbagi ilmu. Bisa dari saya, bisa dari teman-teman, bisa dari jamaah semuanya, gitu ya, berbagi. Kebetulan hari ini kalau tadi saya dibilang saya mengajar di UNAS, ya betul, saya kebetulan waktu diminta itu saya bilang waduh kok pas ya, semester ini saya nggak dapat jadwal di hari Senin. Nah makanya saya kosong hari Senin gitu ya. Biasanya saya hari Senin tuh saya ke kampus, tetapi dilalah mungkin Allah pengen saya suruh hadir di sini, jadi semester ini saya nggak dikasih jadwal di hari Senin kali gitu ya. Ya kan wasilah Allah kan, kita nggak ada yang tahu ya kan. Nah, ada aja jalannya begitu ya gitu. Hari ini saya disuruh berbagi atau diminta untuk menjelaskan tentang adab kita ya. Bagaimana kita membangun membangun kehidupan yang islami, dimulai dari hal-hal yang kecil. Tetapi yang harus kita ingat bahwa kita ini harus paham dulu adab itu apa, ya kan? Nah, adab itu apa? Kemudian yang dimaksud dengan akhlak itu apa? Terus ada lagi namanya norma atau etika, ya kan? Itu apa? Dari situ nanti baru kita bisa paham bahwa sebenarnya apa yang dimaksudkan adab ini dalam agama. Gitu, ya. Apakah ada bedanya dengan adab atau aturan yang diberlakukan di dalam masyarakat atau di dalam pemerintahan? Nah, itu kan ada juga, ya kan? Nah, berarti kita harus paham dulu di mana definisinya, di mana pengertiannya supaya nanti kita tidak salah mengartikan gitu ya. Saya berdiri ya. Saya sebenarnya mohon maaf sebelumnya nih, ada yang lebih tua dari saya duduk di atas begini. Gak apa-apa ya, nah, biar kelihatan ya, yang belakang terutama ya. Biasanya zaman sekarang kan bisa foto-foto gitu ya. Kalau zaman dulu saya ngajar kan gak ada yang foto-foto ya kan. Oh, saya sekarang di mana-mana saya kalau ngajar itu difotoin sama divideoin. udah zamannya ya kan. Ah ya, baik, saya berdiri ya. Mic-nya di bawah bagaimana? Nggak usah.
Oh, ini ada spidolnya sudah. Ya, baik. Hari ini kita coba mengupas, karena adab itu adalah akhlak. Ya, maka kita harus mengetahui dulu definisi dari akhlak. Akhlak itu apa? Baru nanti kita tahu adab. Karena dalam bahasa Arab, adab itu artinya adalah aturan yang kadang kita beda dalam mengartikannya di kehidupan kita di Indonesia ini gitu. Dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Nah, tapi nanti ada bisa kita rujuk nanti persamaannya. Akhlak. Akhlak secara bahasa itu artinya tabiat, perangai, ya, perangai, tabiat, akhlak itu, watak, apalagi persamaannya, perilaku, ya, itu akhlak itu, secara bahasa. Ya, masuk ya. Nah, secara bahasa, secara istilah akhlak itu definisinya adalah banyak nih ya ulama yang mendefinisikan akhlak, hampir mirip-mirip, tapi saya mengambil salah satu saja definisi dari Imam Ghazali yang gampang untuk dimengerti ya. Definisi akhlak itu adalah sikap yang tertanam di dalam jiwa, yang dengannya di sini maksudnya dengan sikap ini lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa berpikir panjang. Jadi akhlak itu adalah sikap yang tertanam. Berarti kalau yang tertanam ada yang menanamkan nggak? Ada yang menanamkan di dalam jiwa kita. Yang dengan sifat itu, dengan sikap, kok sikap sih saya? Sifat, salah saya. Maaf. Antara tulisan dengan otak dengan mulut nggak sinkron. Maaf ya. Sifat bukan sikap. Yang dengan sifat ini, ya, yang sudah ditanamkan tadi, nanti akan lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa pikir panjang, spontan. Jangan ngomong uhuy ya. Saya biasanya kalau ngomong spontan langsung diterakin mahasiswa uhuy gitu ya. Sekarang uhuynya udah ada di Senayan sekarang ya. Ya, spontan tanpa berpikir panjang. Contoh, nah kalau ada contohnya baru nanti bisa dipahami. Ada anak kita usia 1, 2 tahun, 3 tahun, mulai dibiasakan, mulai ditanamkan sifat yang baik. Misal buang sampah, ayo adek buang sampah. Di mana bu tempat sampah? Kita antar nih, ayo kita antar. Ibu antar di sini. Ini tempat sampah, buang. Nah, besok ada sampah lagi. Ayo kemana tempat sampahnya, buang lagi. Terus ditanamkan sifat itu bahwa kalau ada sampah harus dibuang di tempat sampah gitu, ya kan? Itu terulang terus, ditanamkan terus sehingga ketika dia sudah dewasa, sudah SD, SMP, SMA, dia nggak bisa tuh ngelihat sampah. Begitu ngelihat sampah, langsung aja spontan dia ambil, langsung masukin ke tempat sampah. Itu namanya akhlak. Sifatnya sudah ditanamkan. Jadi udah tertanam betul di dalam jiwanya begitu. Ya. Sudah bisa pahami ya? Itu tidak berpikir panjang. Karena kalau berpikir panjang, kalau pakai berpikir namanya bukan akhlak, namanya pencitraan. Aduh, di depan gebetan saya nih harus, aduh di depan ini harus begini, gitu. Itu namanya pencitraan. Tapi kalau langsung spontan dikerjakan, itu berarti sifat yang sudah ditanamkan di dalam jiwanya, sudah tertanam betul, itulah yang akan keluar perbuatan. Baik sifatnya itu sifat baik maupun sifatnya sifat buruk. Berarti kalau yang ditanamkan sifatnya buruk, yang akan lahir perbuatan buruk. Gitu ya. Udah bisa kebayang ya berarti ya, apa itu arti daripada akhlak sebetulnya? Definisinya.
Jadi berarti ada yang menanamkan nih, gitu ya. Siapa sih yang menanamkan ini kok bisa sampai begini? Siapa kira-kira? Orang tua. Siapa lagi? Lingkungan. Benar. Siapa lagi? Oh, ini ilmu parentingnya udah pada pinter wah sini mah ya. Ya, iya kan? Akhlak itu dibentuk caranya ada 4. Ya, cara pembentukan akhlak. 1, pertama kalau dalam bahasa Arab nih, tapi nanti saya bahasa Indonesia kan. Namanya takhalluk. Takhalluk ini artinya dibiasakan untuk berakhlak, pembiasaan namanya. Ya. Seperti itu tadi contoh buang sampah, dibiasakan. Dibiasakan untuk ayo kalau ada temennya jatuh dari sepeda misalnya. Ayo bantu. Gitu. Jangan kita yang tergopoh-gopoh. Ya Allah nak. Nah gitu kita kan. Iya kan? Anak kita cuma ngeliatin. Ya boleh, itu juga bisa sebagai contoh teladan gitu. Tapi coba biasakan. Kalau memang tidak kenapa-napa banget, iya kan? Cuman jatuh, ayo tolongin, bantu temennya, bantu. Nah itu sifat yang ditanamkan gitu. Ada pengemis atau ada, ayo kasih. Suruh anak kita kasih. Jadi ada sifat dermawan yang kita tanamkan kepada anak gitu. Jadi itu namanya takhalluk, pembiasaan ya. Biasanya nih kalau di SD, anak saya tuh di SDIT 3-3-nya ya dulu. Padahal saya ini ustazah, guru ngaji, nggak pernah saya ngajarin baca doa panjang-panjang, nggak pernah. Ya, nggak bakalan mau anak itu sama ibunya. Kalau sama gurunya pada nurut, bener nggak? Nah, begitu SD kelas 1 dibiasakan tuh kan sholat berjamaah zuhur asar ya kan, dan sholat zuhurnya jahar, nggak sir, kan untuk pendidikan, ya kan, jahar mereka. Kemudian baca doa tuh panjang dari Allah, apa namanya, alhamdulillah rabbil hamda yuwafi ni'amahu yukafi mazida, hafal itu, Rabbana lakal hamdu, hafal dia sampai Allahumma 3 bulan kelas 1 SD. Saya suruh baca doa nih jamaah gini, saya kan punya jamaah juga majelis taklim. Adek sini dek, ayo sekarang baca doa penutup adek ya gitu. Kan dia seneng tuh, kelas 1 SD megang mic seneng banget dia, iya kan? Nah, daripada dia nyanyi mendingan ganggu jamaah, mendingan ntar adek baca doa depan majelis, ibu-ibu macam berani, orang udah dibiasain berani di sekolah, iya kan? Baca Allah, wah ibu-ibu pada amin, masya Allah deh, amin itu karena amin takjub, bukan amin karena ini ya, takjub. Ustazah masya Allah hebat banget ngajarin, saya nggak ngajarin. Atau siapa yang ngajarin? Gurunya. Kenapa? Dibiasa 3 bulan. Coba deh, mau coba punya anak kecil, coba deh dengerin terus surat An-Naba, diputer apal. Lagu mahal ini aja sial aja 2 hari apal anak-anak. Ponakan saya 4 tahun sial. Oh cakep banget suaranya, mana ya Allah. Nih kalau didengerin surat An-Naba apal nih anak, saya bilang. Iya kan? Nah itu, biasakan. Yang kedua, keteladanan. Nah. Tuh, contoh. Makanya anak mulai dari kecil diliatin kita sholat, diliatin kita sedekah, diliatin kita bebenah, diliatin kita bantu orang. Supaya apa? Nyontoh. Ya. Makanya Nabi bilang, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir pasti lahir dalam keadaan fitrah, suci, anti noda, kayak rinso. Anti noda kan rinso ya, tagnya ya. Tapi bukan iklan ini nggak di endorse sama Rinso itu. Rinso udah diboykot katanya ya. Kemudian fa'abawahu, kata Nabi, kedua orang tuanya lah yuhawidanihi, menjadikan si anak ini Yahudikah dia, au yunasironihi, atau menjadikan Nasranikah dia, au yumajjisani, atau menjadikan dia Majusikah dia, atau menjadikan dia seorang muslim yang kafah, yang baik, yang sempurna. Orang tua teladan, dia yang menjadi. Berapa banyak bayi yang lahir dari rahim seorang ibu muslim, kemudian diambil oleh ibu, oleh orang tua yang bukan muslim, dia menjadi orang yang bukan muslim.
Sebaliknya, berapa banyak anak-anak yang lahir dari ibu seorang yang non-muslim kita ambil atau diambil oleh orang tua yang muslim taat, maka dia akan menjadi muslim atau muslimah yang taat. Tergantung siapa yang meneladani, ya kan? Siapa teladannya gitu. Keteladanan. Yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungan ini bisa dari lingkungan paling dekat, keluarga. Keluarga itu bukan hanya ayah ibu ya. Kalau misalnya si adik punya kakak, kemudian di situ ada omnya hidup juga di situ, ada tantenya, ada neneknya. Ada nggak yang begini? Banyak. Kadang orang tuanya udah menerapkan aturan begini. Hancur sama neneknya. Ada nggak yang punya pengalaman nih? Nah, biasanya nenek itu lebih sayang sama cucu daripada sama anak tuh. Kita udah nggak boleh, maksudnya bukan nggak punya duit buat ngebeliin, ngasih pelajaran. Yang ada lu dimainkan, baru beli mainan yang lain. Kalau yang ini sudah ada, nggak usah beli yang sama, gitu kan gitu ya. Lari ke mbahnya, mbah aku nggak boleh dibeliin sama ibu. Ayo mbah beliin. Nah, habis dah, repot deh kita. Ya, kalau udah seperti itu kan repot kita. Satu orang tua, satu anak, bagaimana coba? Iya kan? Nah itu. Kadang-kadang itu lingkungan seperti juga mempengaruhi. Kemudian lingkungan di mana tempat ia belajar, berarti sekolah sangat berpengaruh, gitu. SD di mana, SMP-nya di mana, atau dia dimasukkan ke dalam pesantren yang 24 jam itu dibentuk karakternya di situ, iya kan? Itu sangat mempengaruhi. Kemudian lingkungan di mana ia tinggal, kan ada kan misalnya, mohon maaf. Kalau di berita-berita tuh kan ada kampung begal, ada ya? Itu kan itu dibentuk oleh lingkungannya. Karena turun-temurun kerjaannya begal semua, jadi terinspirasi jadi begitu. Ada di Madiun itu namanya apa ya? Madiun itu. Mungkin ada yang orang Madiun ibu di sini. Namanya Kampung Ayam Panggang. Di mana tuh ya? Saya pernah diajak soalnya. Benar, Bu. Itu dari masuk gapura kampung, gapura desa, semuanya jual ayam panggang. Insya Allah, saya dibawa ke tempat yang paling besarnya itu, makan ayam panggang di situ, bungkus, emang enak, masya Allah, disebar kemana-mana, terinspirasi dibentuk oleh lingkungannya, betul ya? Ada di Jawa Timur juga, karena suami saya orang Jawa Timur ya, jadi kalau pulang kampung kan Jawa Timur ya. Siapa yang orang Jawa Timur? Saya ini orang Betawi asalnya, cuma sudah ke Jawa Timuran. Ya, sudah 25 tahun menjadi pendampingnya orang Jawa Timur. Yang di apa namanya? Yang di mobil itu suami saya, bukan supir saya ya. Tadi kata suami saya, Bu ada yang nganter makanan, katanya Bapak sopirnya Pak Bu Ustazah. Ketawa aja dia. Ya nggak apa-apa, emang supir saya. Saya selalu kemana-mana diantar, nggak pernah dibiarkan begitu saja atau sama supir, nggak. Ya, saya selalu sama suami saya, karena saya tinggal berdua. Saya, anak-anak saya udah nggak ada di rumah semua. Ya, anak-anak saya tiga-tiganya di Gontor. Perempuan laki. Yang perempuan sudah jadi ustazah, sudah selesai. Sudah selesai dari Gontor. Sekarang yang perempuan di Malaysia, antar bangsa kuliahnya, internasional ekonomi bahasa Inggris. Kemudian yang kedua baru selesai kemarin, sekarang di Jordan, kuliah di Jordan. Yang ketiga masih di Gontor, lagi ujian akhir. Mohon doanya ya Bu, mudah-mudahan lulus husnul khotimah, mumtaz, insyaallah. Ini lagi ujian akhir nih hari ini. Jadi saya kemana-mana berduaan pasti. Itu beliau guru saya itu, Pak Ustadz itu. Itu guru saya itu. Enak kan kalau punya guru satu kasur kan? Nah, nanyanya bisa sambil di tempat tidur ya kan? Bisa sambil pegang-pegangan gitu. Makanya Bu, ntar anak-anaknya doain cari suaminya yang gurunya. Biar apa? Biar terbimbing hidupnya gitu ya. Nah, saya sebelum menguliahi saya dikuliahi dulu, sebelum ceramah saya diceramahi dulu gitu kan, enak begitu kan? Nah itu, jadi dunia akhirat lah, pacar dunia akhirat gitu ya. Nah, jadi saya tuh berduaan terus. Nah, itu lingkungan yang membentuk, makanya anak saya kirim ke pesantren supaya apa? Supaya terbentuk akhlaknya, gitu ya, supaya terbentuk karakter dia, sifatnya ditanamkan sifat-sifat yang baik. Tuh lingkungan. Jadi lingkungan mulai dari keluarga, lingkungan di mana tempat ia belajar, dan lingkungan di mana ia tinggal. 3. Yang terakhir namanya olah jiwa. Olah jiwa, kan kita kenalnya olahraga. Kalau olahraga kan
raga kita nih, yang apa sih olahraga itu kan berlatih ya, iya kan? Berlatih gitu. Latihan lari, latihan stretching, latihan itu. Raganya tapi yang dilatih. Nah sekarang kita jiwanya yang dilatih, diolah gitu. Gimana caranya supaya kita berlatih untuk mengendalikan diri? Latihan pengendalian diri. Menahan amarah. Harus berlatih. Bisa nggak? Bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Bisa. Nggak ada dibilang itu mah bawaan orok dia begitu. Nggak. Ya, kalau lingkungannya membentuk dia menjadi baik-baik. Suaminya mendidik dia, Bu, fungsinya suami itu mendidik istri ya. Ada nggak suaminya yang belum, yang ibu merasa belum dididik sama suaminya? Gantian didik balik, Bu. Ya, Pah, tugas kamu mendidik aku. Kalau ada istrinya yang kurang-kurang baik, lihat suaminya dulu. Suaminya udah berhasil belum mendidik istrinya? Wah itu nanti bicaranya masalah rumah tangga ya. Lain lagi nanti. Lain lagi urusannya panjang kalau rumah tangga. Olah jiwa, latihan pengendalian diri. Nahan amarah, nahan nafsu, nahan serakah. Iya kan? Nah itu, tahan semuanya. Supaya apa? Terbentuk akhlaknya. Cara membentuk. Gitu. Ya. Diolah jiwanya. Supaya sampai kita benar pada apa yang disampaikan Nabi, bahwa kata Nabi, idnama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus, kata Nabi, ke dunia ini yang pertama, yang paling penting tidak lain hanya untuk apa? Menyempurnakan akhlak manusia. Ini nanti menjawab pertanyaan kita, judul besar kita, kenapa akhlak itu lebih penting daripada ilmu pengetahuan, ya. Kenapa kok Nabi diutus untuk akhlak, menyempurnakan akhlak dulu, gitu ya? Nah itu. Dari sini, kita akan sedikit mengulas adab. Adab itu dalam bahasa Arab, artinya itu adalah aturan. Tapi kalau di bahasa Indonesia nanti mungkin akan mengarah sedikit ya ke sana. Ada persamaannya. Kalau dalam bahasa Indonesia lebih kepada arah kesantunan, kesopanan, iya kan? Nah, tetapi betul di situ ada aturan sehingga dia menjadi sopan, dia menjadi santun. Jadi kalau dalam bahasa Arab, pengertian dalam bahasa Arab, adab itu adalah aturan-aturan tertentu untuk urusan-urusan tertentu pula. Contoh, adabus sholah. Adabus sholah berarti aturan sholat harus begini, begini, begini. Etikanya, ya kan? Nah, kemudian kalau kita adab makan misalnya, ya kan? Berarti aturan makan sebetulnya. Sehingga orang yang mengikuti aturan tersebut terciptalah kesantunan dan kesopanan. Begitu kira-kira. Kalau kita mau sambungkan dengan definisi orang Indonesia, pengertian kita secara bahasa Indonesia begitu. Kira-kira begitu ya. Nah, tapi dalam bahasa Arab artinya dalam bahasa Arab artinya aturan-aturan ya. Nah sekarang kita mau membedakan antara akhlak dengan norma atau etika ya. Ini kan akhlak tadi sifat. Nah akhlak ya, karena tadi kita bicarakan masalah adab itu aturan ya, maka akhlak ini punya tujuan hidup ya. Tujuannya apa? Membuat kita manusia bahagia di dunia. Nih tujuannya nih. Selamat di akhirat. Artinya kalau kita punya akhlak yang baik, hidup di dunia kita pasti bahagia. Karena kita taat pada aturan. Aturan mana? Aturan akhlak yang dibuat oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa demikian? Karena akhlak juga merupakan aturan hidup. Sehingga bisa membahagiakan kita di dunia dan juga di akhirat kita selamat daripada api neraka. Berarti akhlak itu juga aturan hidup. Selain yang kita definisikan sebagai sifat yang tertanam itu. Kenapa? Karena kita hidup tanpa akhlak, hidup kita nggak teratur. Kita masa bodoh, kita seenaknya saja. Kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Itu namanya tidak berakhlak, tidak beraturan.
Ya, maka bedanya di sini antara akhlak dengan norma atau etika, ya. Norma atau etika. Nah, etika inilah yang kita sebut adab ya di sini ya. Nanti definisi adab itu lebih kepada etika karena dia aturan-aturan dalam hal ini. Kalau kita lihat ada namanya kode etik kedokteran, ada kode etik apalagi tuh. Iya kan? Kode etik. Nah, itu. Jadi ini masuknya ke dalam adab itu tadi aturan, ya. Akhlak ini kan aturan hidup sama. Norma juga sama aturan hidup. Yang membedakan antara akhlak dengan norma atau etika di mananya? Pada sumbernya. Sumbernya akhlak itu dari agama. Berarti kalau sumbernya agama, kita lihat atau merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Berarti panduannya akhlak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Maksudnya apa? Nabi itu Masya Allah akhlaknya tuh sangat tinggi sekali. Dan akhlak Nabi adalah Al-Quran. Kenapa? Wah, di dalam Al-Quran tuh lengkap sudah. Lengkap sudah aturan-aturan hidup kita itu. Mulai dari ibrohnya, pelajaran itu kan mulai dari cerita-cerita ya. Kisah-kisah. Kan 2/3 Al-Quran isinya cerita. Kisah. Ya kan? Kisah nabi-nabi yang terdahulu, kisah umat-umat yang terdahulu, kisah siapa yang akan menjadikan pelajaran. Itu pelajaran semua di situ. Baru 1/3 tuh hukum. Ya, 1/3 dari Al-Quran isinya hukum, ya. Nah, sumber akhlak itu dari Al-Quran dan Sunnah. Diatur sudah sama Al-Quran dan Sunnah. Bertetangga ada ininya, petunjuknya ada. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Hidup bertetangga tuh gampang-gampang susah, Bu. Ya, dibilang gampang, dibilang susah, enggak juga lah, cuman hidup bertetangga. Dibilang ya kan? Dibilang susah begitu, tapi dibilang gampang, ternyata ada aja masalahnya tetangga. Iya kan? Ada yang punya dikit begini dijulitin, ada yang begini. Tetangga Masya Allah deh pokoknya. Iya kan? Tapi kalau kita bisa membawa diri, kita ikuti ajarannya Nabi, itu gampang sebetulnya. Kata Nabi, muliakan tetanggamu. Kalau muliakan tetanggamu berarti harus menghargai, gak boleh menyakiti tetangga. Lihat kata Nabi, kalau hari ini perut kamu kenyang, ada tetangga kamu yang lapar, dosa kamu. Tuh segitu. Islam memuliakan tetangga. Berarti harus peduli dong, nggak boleh cuek, iya kan? Harus peduli dengan sekitar, nggak boleh kita masa bodoh. Karena kalau perut kita kenyang, kata Nabi, ada yang lapar, kita dosa, gitu ya. Itu. Kemudian kalau peduli sama tetangga berarti tahu ada tetangga sakit. Kalau tak ada tetangga sakit ya jangan gunjrang-ganjreng lah minimal, iya kan? Nah, kalau kata orang sakit. Kalau kata lagu, sakit hati lebih enak daripada sakit gigi. Wah enak, lebih nggak enak sakit gigi kalau saya mah. Iya nggak? Sakit gigi itu Masya Allah rasanya tuh pusing banget. Mendingan sakit hati gitu kali ya? Enggak juga sih tapi ya. Sakit hati juga Masya Allah juga ya. Nggak pengen juga kita. Nah itu. Sumbernya dari artinya ketika kita hidup di dunia manapun, orang Muslim di Indonesia, orang Muslim di Saudi Arabia, orang Muslim di Jerman, orang Muslim di Cina harus berakhlak sama sesuai dengan panduan Al-Quran dan Sunnah. Bisa kebayang? Tapi kalau norma dan etika, aturan hidup juga, ya. Tapi sumbernya, nah bedanya nih di sumber tadi. Sumbernya adalah masyarakat di mana ia tinggal. Nah, jangan kita bicara antara Indonesia sama Jerman, kejauhan. Orang Jawa sama orang Papua. Kira-kira ada orang Papua di sini nggak? Nggak ada. Tapi tahu nggak pakaian adatnya orang Papua? Pelajaran SD ini.
Nah, itu antara nyebutnya ragu-ragu atau nggak sampai gitu ya. Karena koteka ya, koteka tuh kayak gimana bentuknya, udah pernah lihat loh? Nggak tega nyebutnya ya Bu ya, nggak tega nyebutnya bagaimana? Jadi kalau koteka itu hanya menutupi alat vital laki-laki saja, penis panjang ini. Dan semakin panjang, ini menurut orang Papua ya, adik saya yang udah pernah ke sana. Bukan semakin panjang, semakin tinggi kedudukannya di adat, semakin panjang kotekanya. Katanya begitu. Wallahu alam, saya belum pernah ke Papua, tapi menurut cerita-cerita saudara-saudara adik-adik yang udah pernah ke sana seperti itu. Nggak pakai apa-apa Bu, koteka aja. Ininya pun kebuka karena pakai tali. Gitu ya. Kalau orang Jawa pakaian adatnya gimana kira-kira? Kebaya, beskap, kain, ya nggak? Walaupun tanpa kerudung tapi kan pakaiannya kayak begitu ya. Ibu bisa ngebayangin nggak kira-kira orang pakai koteka jalan-jalan di PIM? Kira-kira bagaimana kira-kira ya? Di Papua itu terhormat dia. Karena dia tinggal di sana. Tetapi sudah pindah ke Pulau Jawa, dia harus menyesuaikan di mana dia tinggal. Itu namanya norma, itu namanya adab, itu namanya etika gitu. Gitu ya. Artinya kalau kita orang muslim tapi kita beda tinggalnya di mana, itu bisa berbeda aturannya. Di Belanda ya kan, kalau ada orang gonjreng-gonjreng dikit kena denda. Pemerintah, norma aturan pemerintah yang melarang itu ada aturan. Di kita boro-boro didenda, tambah kencang suaranya. Iya nggak? Kenapa nggak ada yang denda? Jadi itu akhlaknya yang dibentuk. Dia punya akhlak nggak sama tetangga gitu kira-kira. Karena di dalam aturannya, normanya nggak ada sanksi gitu. Beda dengan di Belanda gitu kira-kira. Itu perbedaannya tuh antara akhlak dengan norma itu tadi. Jadi kita harus menyesuaikan di mana masyarakat kita tinggal, ya. Harus ikuti kalau peribahasa apa? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu kira-kira begitu kalau menurut peribahasa. Nah ini norma seperti itu. Kalau akhlak itu lebih kepada tuntunan agama, ajaran daripada agama. Ada tuntunannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Nggak ada yang tidak ada, lengkap. Cuma kita yang kurang ngaji, iya kan? Emang begini, emang boleh lah, kita yang kurang tahu sebetulnya. Jangan suka nyalain orang dulu, iya kan? Nah itu. Jadi saran saya kalau ada orang yang begini, udah diem aja dah. Barangkali kita yang kurang paham, kita yang kurang ilmu. Yang penting apa yang sudah kita pelajari amalkan. Karena sebanyak apapun ilmu kita, kalau kita tidak amalkan sia-sia, lupa, hilang itu ilmu. Jangan ilmu deh. Ibu udah berusaha ngafalin An-Naba nih, waduh sebulan ngafalin. Kalau anak SD mah gampang Bu, seminggu hafal, masih bersih otaknya. Kita kan udah kena garam, udah kena cabai, udah kena utang, udah kena, iya kan? Aduh susah banget ngafalin, banyak makan maksiat. Besok ketemu lagi ngumpul di tukang sayur, gosip lagi, hilang lagi tuh seayat. Semakin banyak maksiat, semakin banyak yang hilang itu ayat, iya kan? Udah susah payah kita ngapalin An-Naba, ya enggak? Nah, tiba-tiba terus nggak kita amalkan, udah setoran ke guru kita, udah selesai dapat nilai, wah nilainya 9, lancar. Habis itu udah nggak kita pakai lagi. Sebulan kemudian tanya An-Naba, lupa. Paling tinggal amma tasaalun, anin. Udah berhenti di situ. Kenapa? Karena tidak diamalkan. Gitu ya. Tuh kira-kira begitu. Bisa sekarang paham bedanya antara akhlak dengan norma atau etika, adab gitu ya. Nah, berarti kalau kita bahasakan adab apa boleh? Ya boleh saja gitu ya. Cuma kalau dalam agama itu kita lebih mengenalnya kepada akhlak. Ya, kalau adab itu lebih kepada aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat di mana kita tinggal. Tetapi di dalam masyarakat kita Indonesia, kita lebih mengenal adab itu secara Islami, ya kan?
Nah, berarti kalau kita bicara adab, oh berarti harus yang islami-islami. Itu sih boleh-boleh saja, yang begitu mah nggak usah diributin, iya kan? Yang penting tuh perilakunya, sikapnya sesuai dengan ajaran agama. Sampai sini sudah bisa dipahami ya? Nah, bisa kan? Saya kalau ngajar agak berapi-api, maaf ya. Nah, memang ya orang Betawi, kalau ini bawaan orok, susah dihilangkan. Nah, ini bawaan orok ya, jadi memang ya begitulah gitu ya. Nggak bisa saya ngomong pelan-pelan tuh nggak bisa. Apalagi mahasiswa itu yang ngantuk nggak bakalan saya samperin langsung gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, kalau ini sudah paham, sudah bisa dipaham, baru nanti kita akan melanjutkan ke yang berikutnya, yaitu bagaimana cara kita mengupgrade. Akhlak harus diupgrade, iya kan? Tuh, takhalluk dibiasakan. Kalau enggak, ini namanya di-upgrade ini. Sudah dibiasakan dari kecil, harus di-upgrade terus, disiram terus, biar tanamannya makin kokoh. Ya. Harus di-upgrade. Dan kepada siapa kita harus berakhlak? Kepada siapa? Kepada siapa sih? Ini boleh saya hapus ya? Ini boleh saya hapus ya? Kepada siapa sih Bu kita harus berakhlak sebetulnya? Pada orang tua. Orang tua aja. Pada guru. Pada siapa lagi? Ya, saya bukannya nggak seneng pakai slide ya. Kalau slide kelasnya mahasiswa. Mahasiswa aja sudah kasih slide, saya kasih papan tulis juga. Kenapa? Biar saya nggak ngantuk. Kan bergerak, iya nggak? Kalau sambil nulis kan saya bergerak-gerak, dan ibu-ibu juga matanya ngikutin saya kan, jadi nggak ngantuk juga ya kan? Ayo. Sekarang kita upgrade lah akhlak kita. Namanya kita bahasa keren dikit ya. Itu sih sebetulnya untuk mengupdate dan mengupgrade ya. Bahasanya adalah aktual. Aktual itu apa sih? Aktual. Aktualisasi gitu ya. Aktualisasi akhlak, tapi akhlak yang terpuji. Karena ada akhlak yang tidak terpuji, ya kan? Ya itu juga usah di-upgrade, hilangin, minimalkan gitu. Akhlak-akhlak yang tidak baik itu minimalkan, gitu ya. Nah, kepada siapa kita harus mengaktualkan akhlak kita? Kepada siapa? Satu, kepada Allah dulu. Kita yang paling utama berakhlak itu kepada Allah. Kita jangan mikirnya kita tuh hanya sholat aja kepada Allah wajibnya, iya kan? Yang penting udah sholat, udah. Bulan puasa besok Ramadan, puasa sebulan, selesai, iya kan? Bukan hanya itu, tapi kita harus berakhlak kepada Allah. Loh, caranya gimana? Cara kita berakhlak kepada Allah tuh caranya gimana? Satu, cara kita berakhlak kepada Allah itu adalah dengan cinta kepada Allah. Jangan sama suami aja kita cinta, sama Allah nggak cinta. Yang nyiptain suami kita Allah, Bu. Iya kan? Kalau Allah pengen, dia ambil langsung suami kita. Saat ini juga, iya kan? Nah itu. Jadi cinta kepada Allah dulu. Caranya gimana kita cinta kepada Allah? Caranya dengan kita beriman kepada Allah. Dalam surat Al-Anfal ada cirinya orang yang beriman. Apa cirinya? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dia mendengar, ya kan? Kalau dia membaca ayat-ayat Allah, bergetar hatinya. Jadi kalau sedang ngaji tuh, Masya Allah itu sampai meresap, sampai nangis kadang-kadang. Tapi susah sih kita kalau nggak paham arti Al-Quran mau nangis ya. Tapi ada walaupun nggak paham bisa sampai nangis. Artinya apa? Dia betul-betul merasa sedang berkomunikasi dengan Allah meskipun tidak paham artinya. Kalau kita suka dengar
imam Masjidil Haram, ya, imam Masjid Nabawi ketika sedang mengimami, ya kan? Tuh ada ayat-ayat yang bikin imamnya nangis. Kenapa? Itu ayat isinya ayat-ayat azab. Kalau Allah nanti akan mengadab begini-gini, wah nangis dia sampai diulang. Biasanya yang diulang bukan ayat azab, ayat rahmat. Allah ngasih rahmat, nangis juga. Biasanya ayat itu diulang. Kalau suka dengerin ya, kan sekarang banyak TV-TV inian ya, yang sudah di Mekah aja kita bisa nonton orang tawaf sekarang kan. Itu. Nah itu biasanya orang saya senang loh nontonin orang tawaf tuh tengah malam. Gak tahu ya, bawaannya pengen nangis aja gitu. Padahal ya udah beberapa kali ke sana, bahkan saya juga menikah di sana ya. Makanya itu yang membuat saya menangis itu, karena ingat itu dulu di sana saya menikah gitu ya. Saya menikah kebetulan di depan Ka'bah waktu sebelum pulang kembali ke Indonesia dari Mesir. Pergi haji dulu, suami saya pergi haji. Kemudian nggak tahu ya, orang Jawa Timur ini bonek ya. Tahu-tahu saya dilamar aja, ayo dek kita nikah di sini, masya Allah, sampai kaget-kaget saya, ya udah telepon keluarga, ya alhamdulillah disetujui, ada kakek saya berangkat haji, jadi menikahlah saya ke tanggal 16 Zulhijjah tahun 2000, hamil haji milenium, ya. Saya berangkat haji itu dari Mesir tingkat 4 ke Mekah, kemudian kembali lagi ke Mesir untuk ujian akhir, baru pulang ke rumah. Jadi saya pulang udah hamil 3 bulan. Sangkain orang hamil di luar nikah kali ya. orang pulang kuliah bawa ijazah, ini bawa perut gitu ya, sama bawa suami katanya gitu ya. Ada bonusnya. Nah itu, jadi saya menikah di situ 16 Zulhijjah, sudah selesai ritual haji, sebagian sudah ada yang kembali ke Jeddah, sebagian sudah ke Madinah. Nah, jadi agak sepi di Masjidil Haram, tetap ada yang tawaf. Di pelataran tawaf itu, di depan pintu Ka'bah di situ. Ya, bersama jamaah Darun Nisa itu di Legoso. Kebetulan yang pembimbingnya adalah Ustadz saya dulu di Darun Najah, ya. Jadi beliaulah yang mengurus itu, saya nikah di situ. Nikah bawa tangan, nikah agama. Nah, mengurusnya suratnya ketika sudah di Indonesia. Wah, jadi cerita, nostalgia. Itu makanya saya bilang saya senang ngelihat orang tawaf tuh, karena ya Allah, saya pengen ke situ lagi gitu ya. Kemudian saya umroh ke situ, jalan berdua suami saya, ayo ya kita nostalgia. Keliling gitu ya, waktu 2017 kemarin umroh. Gitu ya. Nah, seberapa besar keimanan kita kepada Allah? Ya, dibuktikan cinta kita itu dengan keimanan. Kita sholat fardu 5 rakaat, 5 waktu. Sholat sunnah enggak? Tuh. Kita puasa Ramadan 1 bulan. Puasa sunnah enggak? Tambah dong kecintaan kita kepada Allah. Mintanya aja banyak kepada Allah. Yang kita kasih kepada Allah dikit banget. Iya enggak? Udah punya rumah 1, ngincer rumah 1 lagi. Aduh, rumah 1 nih saya pengen beli nih. Iya kan? Pengen beli. Sholat duha cuma 2 rakaat. Sedekah 5.000. Ya, yang begini minta rumah. Ya, kalau permintaan kita banyak pada Allah, pemberian kita, ibadah kita banyakin juga sama Allah. Allah juga tahu mana segitu aja, kadang-kadang kita pelit sama Allah aja, kadang-kadang Allah masih banyak banget ngasihnya sama kita. Iya enggak? Gitu. Kita baru diambil dikit aja nikmatnya, udah berkeluh kesah, udah misuh-misuh pada Allah. Mana bukti kecintaan kita kepada Allah? Iman kita sudah berapa besar? Kita nggak berakhlak pada Allah kalau kita tidak cinta kepada Allah. Ayo refleksikan diri kita sendiri. Coba, sudah seberapa besar rasa cinta kita kepada Allah? Itu membuktikan bahwa keimanan kita kuat, dan itu bukti bahwa kita berakhlak kepada Allah. Yang kedua, caranya kita berakhlak kepada Allah adalah ridho. Ridho kepada Allah. Ridho akan apa? Ya takdir Allah. Ingat Bu, takdir Allah itu nggak cuma takdir yang baik. Ibu baru beli mobil baru, wah alhamdulillahirabbil alamin, syukuran. Diundang ibu-ibu Majelis Talim Baitul Jihad. Kenapa? Saya baru beli mobil baru, saya syukuran.
Misalnya, ya kan? Misalnya begitu. Itu kan takdir baik, boleh nggak? Boleh. Namanya kesyukuran itu kan berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Itu kata di dalam Al-Quran kan disebutkan wa amma binikmati rabbika fahadits, sebutlah dengan nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Menyebut itu bisa dua hal, bisa dengan kata-kata, bisa dengan perbuatan. Kalau dengan kata-kata ya alhamdulillah. Kalau dengan perbuatan kita bagi kebahagiaan kita dengan orang lain. Anak saya lulus masuk UI, syukuran. Boleh. Boleh, itu berbagi kebahagiaan namanya. Boleh, itu bukti dari kesyukuran kita kepada Allah gitu ya. Nah, itu takdir yang baik. Nah, begitu kita dapat takdir yang buruk. Sendal baru beli Bu Cherry, nyebut merek lagi. Sholat Jumat hilang. Gimana orang nih sholat, mau sholat apa mau aus, keluar deh kata-kata marah-marah. Iya kan? Itu takdir buruk, contoh kecil. Iya. Kalau kita ikhlas, dan niatin aja sodako. Uang kita marah-marah juga belum tentu balik. Iya enggak? Sodakohin aja udah dah. Sodakohin aja. Kalau disodakohin, kitanya jadi dapat pahala. Karena udah yakin itu nggak bakalan balik. Lah yang Jumatan bukan hanya warga Kemang Pratama doang. Bisa jadi ada warga lain di luar ini, iya kan? Nah itu. Hilang motor. Wah itu udah kayak dunia kiamat. Iya nggak? Karena apa? Karena kita terlalu cinta sama dunia. Dan tidak berpikir bahwa apa yang ada di dunia ini semuanya fana. Fana itu adalah tidak kekal, lawannya bako. Yang bako itu kekal, hanya Allah yang bako. Jadi kalau ada mobil kesenggol dikit, jeder, ya udah, emang waktunya rusak. Nyap-nyapnya nggak ketulungan sampai seminggu. Berantem di jalanan diliatin orang, ya enggak? Tuh kadang suka malu saya. Nah, di Mesir ya, jarang saya temukan mobil itu mulus. Pasti udah baret sini, baret situ, gompel sini, cedok sini, cedok. Karena prinsip mereka adalah yang namanya barang itu qabilun lil fasad, pasti bakal dapat kerusakan. Kapanpun itu waktunya. Kalau kata orang Jawa, wis wayahe. Iya, benar nggak begitu? Wis wayahe, rusak ya rusak. Iya kan? Nah itu. Kadang kita yang sukar menerima itu gitu ya. Ya sudah. Nanti Allah ganti dengan yang lebih baik. Asal kita yakin. Kadang kita nggak yakin. Keyakinan kita yang kurang kepada Allah. Cinta kita kurang kepada Allah. Makanya kita jadi sulit buat ridho kepada Allah. Jadi takdir Allah tuh dua. Ada takdir baik, ada takdir buruk. Kita senang ridho dengan takdir baik. Ketika dapat takdir buruk juga kita ridho. Ya Allah, ikhlas. Ya Allah, mudah-mudahan Allah kasih yang lebih baik nanti dari takdir saya yang sekarang. Makanya di dalam doa kunut kan ada, kalau suka baca doa kunut, ada doa kunut itu waqini birahmatika syarra ma qadaita. Kita bacanya qadait ya kan? Dan ya Allah jauhkan aku dengan rahmatmu ya Allah dari ketetapanmu yang buruk. Kita nggak usah kontroversi kunut, ada yang baca, ada yang enggak ya. Saya nggak mau bicara itu, tapi saya mau bicara esensi arti dari doa itu. Malaikat subuh banyak yang mendoakan, mengangkat doa-doa kita ke atas langit. Makanya baca Quran di waktu subuh itu paling banyak pahalanya. Malaikat yang jaga malam belum naik ke atas langit, malaikat yang jaga siang udah turun lagi sip-sipan dia, kayak penjaga Indomaret, sip-sipan. Masya Allah, kok malaikat disamain penjaga Indomaret, nauzubillah. Ya, itu kan analogi kita aja manusia gitu ya, sip-sipan gitu ya. Jadi malaikat berkumpul di dunia untuk mengangkat doa-doa kita ke atas langit. Tuh, makanya ngaji habis sholat subuh tuh ngaji, baca Quran. Biar cuma seayat, 2 ayat, selembar 2 lembar ngaji. Ya, Ustazah bisanya sebelum subuh nggak apa-apa. Habis subuh gerobak-gerubuk ngurusin suami mau berangkat, anak mau berangkat. Biasanya gitu ya, ibu-ibu ya. Nah, kalau saya kan udah bebas. Saya bisa duduk subuh itu bisa sejam di atas sejadah itu. Karena saya tahu bahwa waktu subuh adalah waktu yang paling banyak malaikat. Nah, jadi saya wirid zikir itu lama panjang gitu ya. Sholawat yang banyak, ini yang banyak ya. Kalau ibu-ibu yang masih banyak pekerjaannya ya silakan sebelum subuh ya, menjelang subuh ngaji dulu, itu malaikat sudah pada datang itu fajar, waktu fajar. Ya, ridho. Bukan Rizky Ridho pemain bola. Ya.
Hafal Bu, Sintayong diganti aja saya tahu. Ya. Anak kecil pada nangis itu lucu juga ya. Aduh. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara berakhlak kita kepada Allah dengan tawakal. Tawakal ini merupakan buah daripada keimanan kita. Kalau kita sudah cinta kepada Allah, pasti kita akan menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Buah daripada keimanan. Tawakal. Apa sih tawakal itu? Pasrah, bukan pasrah. Kalau pasrah bukan orang beriman. Tawakal itu berusaha dulu sudah maksimal. Habis itu berdoa maksimal. Baru serahkan hasilnya kepada Allah. Itu namanya tawakal. Anak saya kalau lagi ujian, ingat nih Bu, anak-anak kalau mau ujian, suruh minta maaf dulu ya sama ibunya, sama ayahnya. Jangan ujuk-ujuk, mama doain aku mau ujian. Iya didoain, minta maaf dulu. Gitu ya, ajarkan ya. Nih saya kasih tahu nih, ini juga adab anak nih ya. Akhlaknya kita tanamkan dari sekarang. Anak-anak saya sekarang udah gak saya suruh lagi, Assalamualaikum ibu. Anak saya jauh-jauh semua, jadi HP saya itu 24 jam on. Bayangin aja saya jam 12 udah jam 12 malam yang di Jordan nelpon. Dia masih jam 8 malam, kita udah mau tidur. Iya kan? Kenapa Dek? Ini Bu, ada yang harus begini. Oh iya, tolong fotoin Bu buku yang ini. Ah itu kan penting, iya kan? Ah itu gimana coba? Ya udah. Jadi on itu 24 jam. Ibu-ibu juga kalau mau WA saya 24 jam juga on. Cuman aja ntar dibalasnya ntar-ntaran. Jangan berharap langsung dibalas, ya enggak? Gitu ya. Nah, kalau ujian, minta maaf dulu suruh sama orang tuanya. Minta maaf. Habis minta maaf baru minta doain. Tuh, kalau ibunya ridho, lurus, lancar, gitu ya. Jalannya gitu ya. Kalau anak-anak saya ketika ujian, Dek belajar yang sungguh-sungguh. Dan ingat, ujian esensinya adalah ibadah. Jadi kamu bukan hanya belajar, tapi juga ibadahnya diperbanyak. Karena kita tidak ada yang tahu dari jalan mana Allah membantu kita, menolong kita. Bisa jadi dari nilai spiritualnya. Kita udah belajar, terus sampai di sini blank, lupa. Banyak kejadian begitu, ya kan? Misalnya kita udah berusaha semaksimal mungkin, aduh tiba-tiba ada yang lupa 1, 2. Ternyata Allah lunakkan hati gurunya, ustadznya misalnya. Ini mah udah mendekati, udahlah, ini kayaknya udah nilainya di. Siapa yang tahu? Hati yang membolak-balikan itu hanya Allah, ya enggak? Dari mana kita ada banyak faktor X ujian itu. Makanya ujian ibadah, ujian bukan hanya belajar tapi juga ibadah. Setelah itu tawakal. Kalau dia telepon Bu, gimana ujiannya hari ini sudah Mbak, sudah. Apa mata kuliahnya ini? Besok tadi ada yang ini Bu, Mbak ada yang kelewat. Ya sudah, selesai. Gak usah dibahas. Karena dibahas jadi stres. Ya enggak? Kamu udah berusaha maksimal belajarnya. Berdoanya sudah maksimal. Serahkan kepada Allah. Fokus untuk ujian esok hari. Saya gitu. Jadi gak digeber itu anak suruh, wah stres tuh anak Bu. Ada soalnya teman anak saya yang begitu, nangis-nangis dia nilainya jelek. Kenapa? Takut dimarahin ibunya. Ada nggak yang begitu di sini? Jangan ya Bu, kesian anaknya. Nilai jelek dimarahin, biarin aja. Ya, emang itu nilai bakal menjamin dia dapat kerjaan yang layak nanti? Belum tentu, ya kan? Nah, usaha dia nanti Allah yang menentukan jalan hidup dia. Nah, sama doa ibunya deh tuh yang kenceng. Selama jadi ibu, selama masih jadi ibu, doanya jangan putus-putus buat anak, ya. Itu nyamber terus itu doanya ibu tuh, kayak listrik, langsung nyambernya tuh, cepet sekali buat anak itu, ya. Mulut juga nih, hati-hati nih, keramat nih ibu tuh, ya. Kalau jangan sampai nyumpahin macem-macem tuh, keramat gitu. Ibu tuh keramat, bukan ibu melebihi dukun ibu itu. Ya, jadi makanya hati-hati kalau bicara mendoakan itu. Kalau marah-marah tuh kadang-kadang ibu-ibu suka nyeplos aja tuh ya. Aduh, masya Allah. Tuh tawakal, ini baru kepada Allah. Yang kedua, kalau kita sudah bisa cinta kepada Allah berarti kita ridho kepada Allah, kita tawakal kepada Allah berarti kita sudah berakhlak kepada Allah. Terus diaktualkan. Jadi rasa cinta, rasa ridho, rasa tawakal nggak bisa hari ini doang. Iya kan? Harus terus menerus diaktualkan, diperbaharui, di-upgrade. Handphone aja di-upgrade terus. Kita akhlak nggak di-upgrade. Mau jadi apa kita? Mau nggak kita hidup bahagia di dunia? Teratur nggak hidup kita? Gitu ya, kira-kira. Yang kedua, akhlak kepada Rasulullah, Nabi kita Muhammad SAW.
Bagaimana caranya kita berakhlak kepada Rasulullah? Yang pertama, kita ikuti sunnah-sunnahnya. Karena mengikuti sunnah Rasul ini selain kita mendapatkan pahala, kan sunnah itu kan jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa, kan begitu kan sunnah kan definisinya dalam ilmu fikih ya. Kalau sunnah menurut ilmu hadis itu artinya hadis ya, kalau sunnah itu artinya hadis. Makanya saya tulis tadi Al-Quran dan sunnah berarti Al-Quran dan hadis gitu ya. Kalau dalam ulama fikih pengertian sunnah itu adalah apabila dikerjakan mendapatkan pahala, tapi ditinggalkan tidak berdosa. Karena mengikuti sunnah Nabi selain berpahala itu juga sudah berakhlak kepada Nabi. Kalau dulu sahabat Nabi, apa yang Nabi suruh, mau itu sunnah mau itu wajib, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati, kami jalani. Kalau kita orang Jawa bilang kan rada-rada ndablek. Iya kan? Kalau disuruh begini, emang ada dalilnya? Emang apa ini? Nah, cari dalil dulu. Emang harus begini? Emang iya benar makan gak boleh berdiri? Emang ya itu pesta-pesta sekarang berdiri semua. Gimana itu? Iya enggak? Itu ternyata apa yang Nabi ucapkan saat itu, meskipun itu tidak merupakan kewajiban, ada banyak hikmahnya di situ. Banyak sunnah-sunnah Nabi memang ada yang berpahala, ada yang tidak ya Bu ya. Sunnah Nabi itu ada yang berpahala, ada yang tidak. Yang berpahala itu yang berhubungan dengan ibadah. Seperti apa? Sholat sunnah, kemudian puasa sunnah, ya kan? Itu adalah sunnah-sunnah Nabi yang berhubungan dengan ibadah. Tetapi ada sunnah Nabi yang tidak berpahala. Tetapi kalau kita ikuti banyak hikmah yang ada di sana. Seperti apa? Seperti perbuatannya Nabi sebagai manusia biasa. Apa contohnya? Nabi itu kalau tidur miringnya ke kanan. Miring ke kanan. Gak miring ke kiri. Tapi bukan berarti kalau kita ikuti Nabi tidur miring ke kanan kita dapat pahala. Enggak. Atau miring ke kiri kita dapat dosa, enggak juga. Karena ini perbuatannya Nabi sebagai manusia biasa. Ada hikmahnya di sana meskipun kita tidak dapat pahala. Hikmahnya apa? Diteliti dalam dunia kedokteran, ternyata organ tubuh bagian kiri banyak yang lunak-lunak. Jantung, limpa, lambung miringnya ke kiri, iya kan? Terus apa lagi di sini? Ginjal, apalagi pokoknya banyak yang lunak-lunak sebelah kiri. Kalau kita tidurnya ke kanan, dia tidak terhimpit sehingga bisa istirahat dengan sehat. Bangun kita sehat seger. Jadi kalau kita tidur miringnya ke kiri, ini kehimpit, kurang maksimal istirahat organ-organ tubuh kita yang lunak-lunak ini. Gitu ya. Kita kenapa nggak boleh minum berdiri? Nabi bilang jangan minum diri, gitu kan? Ya kan? Jangan minum diri gitu. Karena ternyata ketika kita minum berdiri, ada klep di ginjal ini yang kebuka, saringan. Ya, ketika air itu masuk ke lambung terus ngaliri ginjal, ya kan? Itu semua air nggak disaring, masuk yang kotor, yang kalau ibu minum air soda, ibu minum air apa lagi tuh? Banyak dah pokoknya ya. Nah itu nggak kesaring tuh di ginjal, langsung ke ginjal masuk. Ternyata begitu. Maka kenapa minum air zam-zam disunahkannya berdiri? Karena itu. Udah paham kan berarti sekarang? Kenapa minum air zam-zam? Kok sunnahnya berdiri? Karena klepnya biar kebuka, nggak usah pakai disaring-saring. Air zam-zam air baik. Sunnahnya madep ke arah kiblat. Doanya apa? Yang udah haji umroh siapa? Banyak. Yang udah haji umroh mana? Belum. Besok saya doain berangkat haji umroh. Insya Allah. Amin. Banyak malaikat yang sedang menyaksikan kita hadir di majelis ilmu. Banyak. Majelis zikir, majelis ilmu, malaikat nih lihatin, kita nggak kelihatan aja nih, mengangkat doa-doa kita. Insya Allah nanti ibu ketemu nanti, Allah berangkatkan nanti haji atau umroh, insya Allah. Yang penting niatnya kan kencang. Mau tahu doanya? Doa supaya cepat berangkat haji atau umroh? Ya belum tahu nih doanya. Saya pikir udah tahu jadi doa, ya makanya nggak berangkat, nggak tahu doanya sih. Mau dikasih tahu doanya? Benar nih, mau apa enggak? Yang bilang mau cuma dikit. Doanya pendek, bisa dihafalkan ya. Kalau mau dicatat silakan dicatat. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksain
paksain nggak berangkat ibu. Ibu maksain beli motor, ibu maksain beli perabot, ibu maksain beli, bisa. Tapi kita maksain untuk ke tanah suci nggak bisa tuh gimana? Nabung, ya. Ibu ikut arisan berjuta-juta di mana-mana. Habis dapat arisan beli LM. Tabungan ini, tabungan itu. Paksain bu. Allah ganti nanti. Tapi jangan memaksainnya tuh jangan ngutang-ngutang ya bu ya. Ini bukan ngutang-ngutang nih maksudnya. Ini paksain kita menabung. Iya kan? Kita bisa ikut arisan di mana-mana tuh. Yang 1 juta, yang ini pengalaman pribadi juga saya sebenarnya. Dipaksain ikut ini biar nabung, iya kan? Kalau enggak habis-habis aja uangnya. Biar nabung segini. Tapi kita nggak mau memaksakan diri untuk berangkat ke Baitullah. Benar-benar berdoa di rumah Allah. Berziarah ke makam Nabi Muhammad. Aduh, terharu saya. Ya karena itu sekali ibu sudah datang ke sana, pengen lagi. Gak akan ada bosannya ibu ke sana. Ya, begitu ngelihat Ka'bah itu, masya Allah, dan mengalir air mata kita itu. Ya, betul-betul sampai kita di rumah Allah. Saya yang udah berkali-kali ke sana aja masih begini perasaannya. Ya, nah ibu harus punya keinginan yang kuat untuk mau berangkat haji atau umroh. Kalau haji mungkin lama masa penantiannya, coba kita umroh dulu. Gitu ya. Kita paksakan niat nabung. Allah nanti yang punya rahasia kita berangkatnya kapan, dengan cara apapun, ya enggak? Kita udah berusaha nabung, ternyata uangnya baru 10 juta atau 15 juta, belum berangkat. Karena Allah sudah tahu kita maksa. Tiba-tiba ada yang ngeberangkatin. Ya enggak? Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu, itu rahasia Allah. Yang penting kita paksakan untuk menabung, untuk kencengin niatnya. Gitu ya, malah jadi ngomongnya ke haji umroh. Ikuti sunnah Nabi, minum air zam-zam sambil berdiri. Doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Jadi obat. Kalau lapar jadi kenyang, sakit jadi obat, pusing jadi hilang. Ya, tapi kalau nggak punya duit nggak hilang, tetap aja nggak punya duit. Nggak bisa minum air zam-zam tiba-tiba jadi punya duit. Kerja bu ya. Nah itu. Yang kedua, banyak membaca sholawat Nabi. Kita bu sebagai umat Nabi Muhammad jangan pelit-pelit untuk bersolawat. Bahkan menurut Syekh Ali Jum'ah, ini Mufti Al-Azhar, ibadah atau bukan ibadah, amalan yang tidak akan tertolak itu adalah sholawat meskipun kita menyebutnya dengan tidak sengaja. Siapa yang suka latahan di sini? Dikagetin, bu dari mana? Astagfirullah misalnya. Bu dari mana? Allahumma sholli ala Nabi. Itu yang cakep tuh. Ada yang latahannya jelek. Duh, jelek banget deh pokoknya nih ibu nih latahannya ya. Segala galak kesebut semuanya ya. Kayaknya dibiasakan latahan yang baik. Walaupun hanya latah, itu tercatat amal baik. Bu, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya saja bersolawat kepada Nabi. Masa kita pelit, Bu? Baca solawat yang banyak. Ya, solawat itu apa saja. Ibu nggak hafal yang panjang-panjang, ya. Yang pendek nggak apa-apa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallam. Perbanyak. Berapa aja. Ibu mau ngikutin ulama-ulama, ada yang ngikut sekian silakan. Nggak mau ngikut silakan. Yang penting baca. Saya kalau sambil nyetir atau bawa motor atau bawa mobil itu mesti sholawatan. Mesti sholawatan. Saya disupirin aja saya sholawatan. Ya. Sholawatan terus di mana-mana, nggak pernah lepas ya sholawatnya. Ibu tahu, sholawat itu adalah media atau wasilah atau apa namanya ya, perantara ya, atau alat yang akan menarik doa-doa kita naik ke atas langit, ke Allah, menuju ke Allah. Jangan-jangan doa kita banyak yang belum dikabulkan, kita kurang sholawatnya. Makanya kalau berdoa, kata Allah yang paling syarat doa dikabulkan, puji dulu Allah, baru setelah itu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Makanya kan kalau baca doa biasanya alhamdulillahirabbil alamin, ya kan? Puji dulu Allahnya. Mau minta sama Allah, Allah nggak dipuji-puji, ya nggak? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sebut dulu Allah, puji dulu ya Maha Pengasih Allah, yang Maha Penyayang, ya Alim, ya Basir, ya Latif, ya Khabir, ya Qarib. Puji apa tuh? Asmaul Husna ibu hafal. Sebut itu, ya puji dulu Allah baru. Ya, hamdan na'imin
hamda yuwafi. Itu terserah deh kalau ibu apal, kalau nggak apal itu nggak masalah, ya. Nah itu. Baru Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala kulli sahabati rasul ajma'in. Baru ibu minta deh itu apa? Walaupun ibu mintanya pakai bahasa Indonesia, begitu dulu. Puji dulu Allah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, begini. Ya Allah, saya minta ini. Ya Allah, ampuni dosa. Begitu. Gitu ya. Tuh etikanya berdoa tuh. Ada adabnya juga berdoa. Gitu ya. Nah itu pada Rasulullah. Yang ketiga, kepada manusia, sesama manusia. Akhlak kepada sesama manusia. Yang pertama kepada siapa? Kepada diri sendiri. Dalam surat At-Tahrim ayat 6, At-Tahrim ayat 6 dikatakan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Cara berakhlak kepada diri kita sendiri dengan menjauhkan diri kita dari api neraka. Berarti apa? Berarti kita menjalankan semua perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah. Itu cara kita berakhlak pada diri kita. Udah kita dapat pahala, kita juga berakhlak pada diri kita sendiri. Jangan kita terjerumus atau bahkan menjerumuskan diri kita sendiri ke dalam jurang api neraka. Jaga anfusakum, dirimu. Tambah lagi kata Allah, wa ahlikum naro, dan keluargamu juga dari api neraka. Itu cara kita berakhlak kepada diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, kepada keluarga. Akhlak kita kepada keluarga bagaimana? Kepada siapa saja? Yang pertama, akhlaknya anak kepada orang tua, dan sebaliknya. Kok sebaliknya? Berarti ada akhlaknya orang tua pada anak, ada. Ya. Akhlaknya istri kepada suami, dan sebaliknya. Akhlaknya suami kepada istri. Caranya gimana? Kalau akhlak anak kepada orang tua, jelas kita harus taat, patuh, ya kan? Terus apa lagi? Mendoakan. Itu bagian dari babul birri alal walidain. Kita mendoakan orang tua itu bab kebaikan akhlak pada orang tua itu. Walaupun orang tua kita sudah tidak ada. Mendoakan, memohonkan ampun tuh. Ya. Kemudian akhlaknya orang tua kepada anak ada. Gimana caranya? Orang tua memenuhi semua haknya anak yang merupakan kewajiban orang tua, itu akhlak. Mendidik, merawat, mengasuh, memberikan pendidikan yang baik, rumah tinggal yang layak, pakaian yang baik, makanan yang halal. Itu kan kewajiban, itu pun jadi akhlak. Dan ingat satu lagi, kalau mungkin dalam ilmu parenting ada, tapi kalau ini agama yang mengajarkan, ajak bicara anak. Berapa banyak itu orang tua yang sudah mengajak anaknya untuk berdialog. Ini bukan ilmu parenting, ini ilmu agama. Ya, ilmu parenting baru-baru ini aja booming. Kalau ilmu agama dari zaman Al-Quran diturunkan, iya kan? Makanya ada surat namanya Luqman. Siapa sih Luqman? Iya kan? Kok bisa-bisanya masuk ke Al-Quran? Jadi kalau yang masuk ke dalam Al-Quran tuh kalau enggak orangnya soleh banget, Nabi dan Rasul, atau orang yang soleh, atau orangnya bejat banget, yang baget banget masuk Al-Quran. Seperti Fir'aun, Haman masuk Al-Quran. Luqman, ya kan? Kemudian Ali Imran, ya kan? Itu kan orang biasa tapi soleh, makanya masuk ke dalam Al-Quran. Kisahnya banyak dijadikan pelajaran. Luqman, baca surat Luqman ayat 12 sampai 18 sampai 19 gitu. Terus di situ pokoknya baca artinya aja. Itu cara mendidik anak. Itu Luqman berdialog itu sama anaknya. Nyuruh anaknya, ngajarin anaknya. Ya bunayya, iya kan? Aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Diajarin. Hei anakku, sholat. Jangan ayo seru kepada kebaikan, cegah kemungkaran. Wasbir ala ma asabak, bersabar kalau kamu tertimpa musibah. Berapa banyak orang tua sekarang yang bisa begitu? Masa bodoh. Saya tanya mahasiswa saya, ayah kamu pulang kerja suka ngobrol sama kamu? Enggak bu, boro-boro katanya.
Kalau ibu mah ngomel melulu, kalau ibu mah emang iya. Kalau bapak, ya nggak? Nah, tapi ibu begitu ngomelnya tetap aja anak yang dicariin ibu ya. Aku maunya sama ibu, aku maunya sama ibu. Padahal ibunya ngoceh aja setiap hari ya. Luar biasa emang ibu itu ya, kedekatan batinnya tuh sama anak. Tuh, ajak ngobrol. Itu bagian dari akhlak orang tua kepada anak. Sudah diajarkan ya dari surat Luqman itu. Kemudian yang ketiga adalah, nah ini yang kita bicarakan tadi, tetangga. Kata Nabi nih ya, kata Nabi bukan kata saya. Idza tabakhta maraqatan fa aktsir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Kamu masak sayur, kira-kira baunya ngambreng ke tetangga nih ya. Banyakin airnya. Bagi tetangga-tetangga kamu gitu. Ini saya bukan nyuruh ibu masak sayur airnya banyak, bagi-bagi airnya doang ya, Bu. Ntar tahu-tahu ibu-ibu masak banyakin aja, kata ustazah suruh banyakin airnya aja bagiin kuah sayur, bukan begitu maksudnya. Itu maksud dari hadis itu adalah kalau kita mempunyai nikmat sedikit tetapi yang bisa kelihatan oleh tetangga kita, yang sedikit-sedikit dibagiin lah, kira-kira begitu ya. Supaya apa? Supaya tetangga kita ikut menikmati apa yang kita rasakan. Punya durian cuma satu, hidup di kampung, kita makan, kita belah, wah baunya ngambreng sekampung. Besoknya tetangga cuma dapat kulitnya doang di depan. Ya, itu bukan akhlak yang diajarkan, nggak gitu dalam agama. Ya kalau bisa udahlah. Ini kan hal-hal kecil sepele kelihatannya kan, Bu. Oh, tapi dengan kita begitu, itu kita bisa membangun kehidupan yang islami. Udah kita belah, makan paling 1, 2, udah enak makan durian ya kan. Banyak-banyak juga penyakit, Bu. Ya, yang separohnya lagi masukin panci. Nah, itu kasih air dah tuh. Kasih gula merah, kasih santan, bagiin tetangga. Bila perlu masakin ketannya, jadi banyak. Sama ketan. Ya enggak? Nah, itu kira-kira begitu. Sama itu tadi, kalau ada yang lapar, jangan sampai kita enggak tahu ada tetangga kita yang kelaparan. Ada tetangga kita yang sakit, jangan sampai kita tidak tahu. Karena itu ajaran dari agama. Kurang keimanan kita tuh. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir loh. Gitu. Ya kan? Suruh kita muliakan tetangga. Kalau satu sama lain tahu hak dan kewajibannya bertetangga, pasti hidupnya damai, aman, sejahtera. Wah, indah banget dah, pokoknya nggak ada perang-perang, nggak ada julit-julitan, nggak ada gibah-gibahan. Ya enggak? Tuh, kalau sama tetangga tuh bisa. Jadi sebenarnya ini dimulai dari diri kita sendiri. Kalau Agim bilangnya, mulai dari diri kita sendiri, mulai dari hal yang paling kecil, mulai sekarang juga. Ya, jangan besok-besok mulu. Kayak diet aja, tanyain diet, ya besok dah diet. Besoknya lagi, katanya mau diet, ya besok aja. Nggak diet akhirnya. Sama, ya. Oh ya, boleh. Nih, sedikit lagi. Tetangga ya. Nah, setelah itu yang terakhir adalah pada masyarakat luas. Masyarakat luas ini adalah apa jargonnya? Amar ma'ruf nahi mungkar. Di mana kita bisa menyerukan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, berarti dimanapun kita berada, berarti kita sudah berakhlak kepada masyarakat luas. Dan yang terakhir, kita harus berakhlak kepada lingkungan. Kepada lingkungan, kepada siapa apa saja. 1, kepada flora. 2, kepada fauna. Kalau kita nebang hutan, tebanglah dengan cara-cara yang baik, jangan merusak hutan, ya kan? Kalau kita mau nangkap ikan di laut, ngejaring, pakailah jaring yang baik, jangan pakai bom. Dulu kan pakai bom, dapatnya lebih banyak, tapi biota laut yang lain hancur, ya kan? Ekosistem jadi berantakan, ya. Dalam Al-Quran disebutkan, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum, ya, bima amilu. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut akibat dari perbuatan tangan manusia sendiri. Akibat apa? Akibat dari perbuatan tangan mereka manusia sendiri. Biar mereka merasakan tuh begitu. Gitu ya. Nah, inilah yang harus kita upgrade supaya akhlak kita terus terperbaharui dan kehidupan kita insya Allah semakin baik. Kita dibimbing oleh akhlak yang bersumber dari agama sehingga kita sampai pada tujuan hidup kita, yaitu apa? Bahagia di dunia, selamat di akhirat. Ada yang bertanya? Silakan. Silakan diberi kesempatan 1 pertanyaan.
Sambil minum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam keseharian mendapati banyak sekali hal itu kejadian, hal itu fenomena yang sudah saya ambil contoh salah satunya misalkan fenomena yang terjadi di masyarakat luas tentang memang sudah banyak yang berbicara ya. Jadi kalau di masyarakat luas sebenarnya kalau saya belum lagi kalau misalkan di Dewan ya, pada waktu di Dewan saya berapa tadi masyarakat luas kita banyak melihat fenomena bahwa wanita berjilbab menutup aurat itu satu yang patut kita syukuri ya saudara. Namun saat mereka entah itu berkumpul, entah itu satu kelompok dengan teman-temannya kan, itu maksudnya dari ya dalam kata bahwa pola perilakunya itu tertawa ke belakang, padahal berjilbab. Lantas juga yang notabene perilaku mereka itu sebenarnya mengganggu dari lingkungan yang mereka. Nah ini apakah ini salah etika atau salah pendapat? Maksudnya salah etika atau salah pendapat atau salah? Ya. Karena kan yang kita tahu tadi saya juga katakan bahwa etika itu adalah bersumber dari masyarakat di mana ia tinggal. Sementara yang kita lihat juga di masyarakat kita juga umumnya sekarang ini kita tidak bisa mengenal. Umumnya memang itu yang terjadi. Ya, ya baik langsung saya jawab begini. Memang itu tren atau fenomena yang terjadi sekarang ini karena sudah banyak bercampur kebudayaan-kebudayaan yang bukan berasal dari tempat tinggal kita sendiri kan. Mulai dari fashion, food, iya kan? Sudah banyak yang datang dari luar daerah kita sendiri gitu. Jadi artinya memang itu fenomena yang banyak terjadi sekarang gitu ya. Nah, sebetulnya kalau dibilang salahnya di mana gitu ya. Salahnya saya juga tidak bisa mengatakan bahwa apakah ini salah agama, jelas tidak. Karena agama kan sudah mengajarkan itu. Yang salah sebetulnya karena kita tidak mau belajar, mengkaji mana dasar-dasar agama yang merupakan dasar-dasar kehidupan supaya perilaku kita bisa sesuai dengan aturan-aturan agama ya. Jangankan terbahak-bahak sebetulnya ya, mengeluarkan suara yang keras, yang terbahak-bahak begitu ya kan. Bahkan ketika bertemu dengan lawan jenis pun ya kan, tatap muka saja, tatap mata saja, kalau menimbulkan syahwat, itu kan sudah diatur sama agama. Harus ditundukkan pandangannya. Gitu. Ya, itu dalam Al-Quran sudah diatur. Kenapa kita tidak begitu? Ya itu saya bilang tadi, ngajinya kurang jauh. Iya kan? Karena pengetahuan agamanya kurang. Maka itu tadi cara membentuk akhlak tadi mungkin tidak sampai kepada dia. Bisa jadi dari mulai akarnya, dari mulai orang tuanya, kemudian dari lingkungan di mana ia tinggal tidak membentuk dia seperti itu, kemudian juga di mana ia belajar juga tidak membentuk itu, akhirnya yang ada seperti itu, dia memakai jilbab, ya kan? Tetapi perilakunya tidak menunjukkan dia berakhlak Islami begitu. Kira-kira begitu jawaban saya. Gitu ya. Jadi kalau saya terus terang saja, kalau menyalahkan agama ya jelas enggak. Jelas tidak ada yang salah kalau agama. Yang salah kitanya. Ya. Kemudian apakah normanya yang salah? Nah, itu wallahu a'lam. Apakah kita itulah makanya Bu, kalau ada orang Islam, ada orang ustadz atau orang yang paham agama masuk ke parlemen, dukung. Ya. Jangan kita bilang, "Lah ustadz ceramah aja." Jangan begitu. Kenapa? Kalau yang
penguasa itu dikuasai oleh orang-orang yang tidak paham agama, artinya undang-undangnya berlaku seperti itu, tidak membela kita gitu. Makanya kalau ada orang yang mantan santri lah, santri atau ustadz atau yang mau ikut masuk ke dalam parlemen, kita dukung supaya apa? Supaya nanti ada norma atau undang-undang yang dibuat yang menguntungkan kita kaum muslim dalam berbagai hal gitu. Supaya kita bisa menjalani, paling tidak bisa menjalankan agama kita dengan tenang. Kalau kita melihat begitu kan, ya terus terang saja dalam hati pasti risih, ya kan? Pasti jengah nih gitu. Melihat orang pada terganggu semua, gitu, ya kan? Kalau misalnya diberlakukan undang-undang seperti itu, nah itu kan ada patokannya. Tinggal disosialisasikan. Sama lah seperti kita tidak boleh pakai plastik lagi. Itu kan juga dulu kan kontroversi. Akhirnya sekarang udah pada belanja, udah pada bawa kantong sendiri, iya kan? Itu kan butuh sosialisasi. Tapi selama itu tidak ada aturannya, tidak ada undang-undangnya seperti itu, gitu kan? Tapi kalau kayak di Belanda, ya saya bilang tadi ada undang-undangnya, bikin ribut kena sanksi, orang nggak pada berani kan? Gitu. Kita buang sampah aja nggak ada undang-undangnya. Hanya kita berpatokan sama hadis an-nazafatu minal iman. Ya berarti yang beriman aja yang buang sampah. Yang nggak beriman wallahu a'lam, kan begitu. Kenapa? Nggak ada sanksi. Kalau di Jepang bersih, kenapa? Ada sanksi. Dan perilaku masyarakatnya sudah tertuntut hidup seperti itu, sudah dibentuk gitu. Kira-kira begitu Ibu. Sudah? Oh iya, waktunya sudah habis. Baik saja, terima kasih atas nasihat dan pandangan yang tadi diberikan. Kita tutup acara kita. Saya tutup dulu ya. Ya, sudah ya. Berarti sudah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa difahami, bisa dijadi. Saya dengan segala keterbatasan saya, ilmu sedikit yang saya punya, saya berusaha untuk membagikan kepada ibu-ibu semua. Mudah-mudahan apa yang saya sangat jauh dari sempurna dan sangat jauh dari sangat jauh dari kesempurnaan lah ya, pokoknya kesempurnaan hanya milik Allah, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat khususnya bagi diri kita masing-masing dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Jika kita ingin berbagi kepada orang lain, kita amalkan gitu ya. Nah, terima kasih, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, panjang usia, bisa bertemu lagi dalam keadaan yang lebih baik. Kita baca Fatihah dulu untuk anak-anak kita dimanapun mereka berada yang sedang menuntut ilmu. Silakan disebut nama-nama anak-anaknya. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa belajar dengan baik, dibukakan hati dan pikirannya Allah Subhanahu wa taala agar bisa menerima pelajaran dengan baik, pulang dengan membawa ilmu yang bermanfaat. Untuk kita semua yang hadir di sini, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam rumah tangga kita, sehat lahir dan batin, mudah dalam urusan dunia dan akhirat kita. Untuk anak-anak kita dijadikan Allah anak-anak yang soleh dan solihah, yang pandai berbakti kepada kita sebagai orang tua dan bermanfaat bagi sesama. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin solihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan pada pembawa acara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.